Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimosaki Warsito, BP 2013008. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas yang telah diberikan oleh Ibu Rita Yufa. Yang pertama, konsep neraca energi. Neraca energi adalah cabang keilmuan yang mempelajari kesetimbangan energi dalam sebuah sistem. Neraca energi dibuat berdasarkan pada hukum pertama termodinamika. Suatu neraca energi memiliki persamaan energi masuk sama dengan energi keluar ditambah energi akumulasi. Macam-macam energi. Yang pertama, energi potensial. Energi potensial adalah energi yang mempengaruhi benda karena posisi atau ketinggian benda tersebut, yang mana kecenderungan tersebut menuju tak terhingga dengan arah dari gaya yang ditimbulkan dari energi potensial tersebut. Yang kedua, energi kinetik. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh sebuah benda karena gerakannya. Yang ketiga, energi mekanik. Energi mekanik terdiri atas energi potensial dan kinetik. Misalnya, saat benda belum bergerak, benda tersebut memiliki energi potensial. Lalu, saat benda tersebut bergerak, energi potensialnya berubah menjadi energi kinetik. Energi mekanik tercipta pada sifat gerak benda. Keempat, energi kimia. Energi kimia adalah energi yang dihasilkan oleh senyawa kimia yang stabil akibat interaksi elektron antar atom atau antar molekul. Energi kimia juga didefinisikan sebagai potensi suatu zat kimia untuk mengalami reaksi kimia lalu berubah menjadi zat lain. Kelima, energi listrik. Energi listrik adalah energi yang mengalirkan arus listrik pada suatu benda. Energi listrik ini bisa dikatakan salah satu energi yang tidak bisa dipisahkan dari manusia, terutama pada zaman yang modern ini. Keenam, energi panas. Energi panas adalah suatu energi yang berasal dari panasnya suatu benda. Biasanya, energi panas ini dikenal juga dengan kalor. Entalpi. Entalpi merupakan sifat ekstensif zat yang dapat digunakan untuk menentukan perubahan kalor dalam reaksi kimia. Nilai dari entalpi sendiri tidak dapat diukur, namun kita masih dapat mengukur perubahan kalor yang terjadi pada reaksi yang berlangsung. Perubahan kalor yang terjadi dalam reaksi kimia disebut entalpi atau delta H. Pada tekanan konstan, perubahan entalpi sama dengan jumlah kalor reaksi yang dilepaskan atau diserap oleh sistem. Delta H sama dengan Q kali P. Entalpi tergolong dalam fungsi keadaan, sehingga perubahan entalpi hanya dapat ditentukan dari keadaan awal dan keadaan akhir sistem suatu reaksi. Jadi, suatu reaksi kimia di mana reaktan bereaksi dan menghasilkan suatu produk, besarnya perubahan entalpi atau entalpi reaksi adalah selisih antara entalpi produk dan entalpi reaktan. Berdasarkan jenis reaksinya, perubahan entalpi standar dapat dibedakan menjadi 6 macam, yaitu entalpi pembentukan. Perubahan entalpi pembentukan adalah perubahan entalpi ketika satu mol satu zat terbentuk dari unsur-unsurnya dalam bentuknya yang paling stabil. Yang kedua, entalpi pembakaran adalah perubahan entalpi pembakaran standar. Delta Hc adalah perubahan entalpi per mol zat ketika mengalami pembakaran. Ketiga, entalpi atomisasi. Perubahan atomisasi adalah perubahan entalpi pemutusan satu mol ikatan secara sempurna untuk mendapatkan atom dalam fase gas. 4. Entalpi ikatan. Perubahan entalpi ikatan adalah jumlah energi yang dilepaskan ketika satu mol ikatan terbentuk dari atom yang terisolasi dalam bentuk gas. Kelima, entalpi larutan. Perubahan entalpi larutan. Delta H solution adalah perubahan entalpi ketika satu mol zat terlarut dilarutkan dalam pelarut yang sangat besar, sehingga pada pengenceran lebih lanjut tidak terjadi perubahan kalor. Keenam, entalpi Kisi. Perubahan entalpi Kisi adalah perubahan entalpi ketika satu mol senyawa ionik terdisosiasi menjadi ion-ionnya dalam bentuk gas. Selanjutnya, termokimia. Termokimia adalah ilmu yang mempelajari tentang perubahan kalor atau panas suatu zat yang melibatkan proses kimia dan fisika. Termokimia merupakan bagian dari termodinamika, membahas tentang perubahan energi yang menyertai suatu reaksi kimia yang dimanifestasikan sebagai kalor reaksi. Panas pembentukan adalah jumlah panas yang diserap atau berkembang ketika satu mol senyawa terbentuk dari unsur-unsur penyusunnya. Setiap zat berada pada keadaan fisik normalnya
Biasanya kondisi pembentukan senyawa diambil pada suhu 25 derajat Celcius dan tekanan 1 atm. Dalam hal ini, panas pembentukan dapat disebut panas standar pembentukan. Rumusnya, delta H reaksi sama dengan delta H produk dikurang delta H reaktan. Berikut data yang diperlukan untuk mencari atau menentukan panas pembentukan. Panas reaksi adalah perubahan energi yang timbul dari kerja mekanik langsung terhadap sistem dan dari terjadinya kontak kalor antara dua sistem pada suhu yang berbeda. Dalam ilmu kimia, sumber perubahan energi yang terpenting berasal dari kalor yang diberikan atau diperoleh dari suatu reaksi kimia pada tekanan tetap. Pengaruh kalor inilah yang disebut termokimia dan dinyatakan sebagai panas reaksi. Untuk rumus panas reaksi adalah delta H sama dengan Q dibagi N, di mana Q adalah perubahan entalpi dan di mana delta H adalah perubahan entalpi, Q adalah panas reaksi, N adalah mol zat yang bereaksi. Selanjutnya panas pembakaran, yaitu kalor pembakaran adalah kalor yang dilepaskan atau diserap oleh satu mol unsur atau senyawa yang diberi simbol delta Hc. Untuk rumusnya bisa dilihat dan juga untuk data-data yang diperlukan untuk menentukan panas pembakaran. Selanjutnya keadaan standar. Keadaan standar adalah panas yang dilepaskan atau diserap oleh suatu reaksi secara stoikiometrik. Jika reaksi yang bersangkutan dilaksanakan pada temperatur acuan, yaitu 25 derajat Celcius atau 298 Kelvin. Panas reaksi dihitung dari panas pembentukan atau panas pembakaran senyawa-senyawa yang terlibat. Perhitungan panas reaksi standar dari panas pembentukan standar delta HR 298 sigma delta HF 298 produk sama dengan delta HF 298 reaktan atau delta HR 298 sigma S delta HF 298 S. Termofisika. Termofisika adalah ilmu pengetahuan yang mencakup semua cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari dan menjelaskan sikap zat di bawah pengaruh kalor dan perubahan-perubahan yang menyertainya. Dalamnya tercakup kalorimetri, termometri, perpindahan kalor, termodinamika, teori kinetik gas, dan fisika statistik. Selanjutnya panas sensibel. Panas sensibel adalah panas yang menyebabkan terjadinya kenaikan atau penurunan temperatur, tetapi wujudnya tidak berubah. Rumusnya bisa dilihat pada slide. Selanjutnya adalah panas laten. Panas laten adalah panas yang dibutuhkan untuk mengubah wujud zat dari es menjadi air, dari air menjadi uap, dan sebagainya. Bila air sudah mencapai titik didihnya, lalu dipanaskan terus, suhu air tidak akan naik, melainkan wujudnya yang akan berubah. Kalor laten ditunjukkan oleh garis mendatar. Kalor laten bisa dicari dengan menggunakan rumus Q sama dengan M dikali L, di mana M adalah massa benda, L adalah kalor lebur benda, joule per kilogram. Jenis-jenis kalor laten, pertama adalah kalor uap, yaitu banyaknya kalor yang diperlukan oleh 1 kg zat untuk merubah wujud dari cair menjadi gas. Rumusnya bisa dilihat. Yang kedua adalah kalor embun, adalah banyak kalor yang dilepaskan oleh 1 kg zat untuk mengubah wujud dari gas menjadi cair. Rumusnya yaitu kalor embun sama dengan M dikali LV, di mana kalor Q embun adalah kalor yang dilepaskan, M sama dengan massa, LV adalah kalor embun atau kapasitas kalor. Kalor lebur adalah banyak kalor yang diperlukan oleh 1 kg zat untuk mengubah wujud dari padat menjadi cair. Rumusnya yaitu kalor Q lebur sama dengan M dikali LF. Selanjutnya adalah kalor beku, adalah banyaknya kalor yang dilepaskan oleh 1 kg zat untuk merubah wujud dari cair menjadi padat. Rumusnya sama dengan Q beku sama dengan M dikali LF. Besarnya kalor lebur yang dimiliki sebuah benda sama dengan kalor bekunya. Begitupun kalor uap yang dimiliki oleh sebuah benda besarnya sama dengan kalor embunnya. Dapat dituliskan Q beku sama dengan Q lebur dan Q uap sama dengan kalor embun. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Demikian penjelasan dari saya.
Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.